Tim nasional itu kan jeda break FIFA Matchday memang nggak pernah panjang toh. Ya. Jadi mindset cara menilai kita jangan seperti pelatih di klub day by day, yang 1 musim 2 musim gitu loh. Jadi memang dia harus melakukan pendekatan yang sangat cepat. Itulah bedanya pelatih tim nasional dengan pelatih klub. Jadi bolehlah itu jadi alasan waktu yang sangat sebentar dia berinteraksi dengan pemain, tetapi bukan semata-mata itu juga. Bahwa terjadi perubahan taktikal, pendekatan yang berbeda, itu bukan coba-coba. Itu apa? Ya itulah gunanya perubahan pelatih. Tapi kan kenapa yang gimana? satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Jadi dicarilah yang bisa mengakomodir semua taktikal itu. Tapi ketika sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Kalau hilang bola retreat langsung ke bawah, defend. 5, 3 center back, 2 back turun, 2 gelandang bertahan, 7 penuh. Australia kesulitan. Kenapa? Karena Australia biasa main di panggung besar Piala Dunia. Dia yang counter attack. Ketika disuruh dominan, waktu Graham Arnold dia main pakai wing kekuatannya. Itu yang diubah sama Tony Popovich. Waktu habis draw sama kita, Graham Arnold dipecat sama Australia. Karena 2 pertandingan dia 1 poin. Masuk Tony Popovich. Ini temannya tim Cahill McViduka ini Tony Popovich. Dia ubah kan, gaya mainnya 3-4-1-2. Jadi dia mengerucut. Jadi cara membongkar pertahanan, dia nggak cuma lewat wing gitu loh. Wingnya dia pakai yang wing back. Kayak tadi nomor 3 yang bikin gol heading sama Aziz Behich di sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi ada perubahan. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Oke lah misalnya 4-3-3. Lihat waktu kalau tim kita pegang bola nyerang. Kevin Dick jauh di atas. Back kita menyebar 3. Mes ke kanan, Jay di tengah. Calvin Verdong di kiri. Dan James juga naik di sana. 2 si Nathan sama Tom Hai. Lalu di depan ada Marcelino sama nomor 10 Romeni. Satunya si siapa? Strike. Jadi 2 ini disuruh support si Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya. Sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau sama di film Nathan. Plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J. Yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0. Cepat gitu loh. Enggak lah. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Saya mengkritisi STY 2022 akhir, periode akhir. Kalau seingat saya September bulannya. Tapi mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah. Tapi seingat saya September. Itu saya kritisi, lalu kejeda sama situasi Kanjuruhan. Lalu AFF 2022 yang gagal juga. Terus 2023 baru. Karena periode ketua umumnya kan beda. Jadi itu berapa tahun dia tuh? 20, 21, 22, 3 tahun. Saya baru kritisi. Jadi saya amati. Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya. Jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin. Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu tapi ini harapannya overconfident. harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul.
Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Jadi Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Bahwa apapun caranya harus masuk dan ada peluangnya, maka dilakukan kan. Maunya menang kan. Nggak mikir bagaimana caranya menang, bagaimana ini, bagaimana kan nggak mikir itu. Artinya proses ya Bung Toel ya, tadi Bung Toel sebutkan. Oke ya. ginilah, Aha. bahwa Indonesia, PSSI melakukan akselerasi di Timnas lewat naturalisasi itu. Kan tadi di komposisi yang 23 itu 17 naturalisasi, pemain kitanya 6 kan. Ya. Itu untuk mengakselerasi. Levelingnya di luar Jepang ya, di grup C ini ya, sama nggak? Menurut saya sama. Kita punya peluang sebetulnya lawan Australia, Bahrain, China, Arab Saudi. Arab Saudi malah udah dikalahkan. Jadi sama levelingnya ada. Tapi leveling yang ada itu apakah sudah maksimum belum? Kan itu yang jadi dasarnya. Dan tadi main 10 menit pertama, karena masih draw 0-0, saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi Lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh. ya. Kalau secara kualitas sepak bola ini sepadan dengan yang didatangkan. Kalau Anda dikasih kendaraan mobil dengan cc besar, Ferrari misalnya, nggak boleh sorry nyebut merek. Anda harus kencang gitu loh. Tapi kalau Anda dikasih yang ya biasa, jadi ini soal cc juga gitu loh. Kalau kita bicara filosofi bola ya. Di luar hasil, kalau bicara cuma hasil 5-1 ya sangat buruk. Oke. No issue, no discuss, no debat, jelek. Tapi perubahan itu adakah dari segi permainan, dari segi apa ini? Iya ada. Kalau yang paham bola, bahwa itu berisiko seperti Coach RD, orang pelatih iya. Coach RD bilang nggak seimbang, saya bilang asimetris. Kevin Dick didorong jauh ke kanan. Jadi kalau lihat babak pertama, serangan Indonesia cenderung dari kanan Kevin ya. Dick. Dan James, saya agak bingung perannya. Jadi kalau bahasa awamnya nih, bahasa pasarnya nih, orang nonton di lapangan bola, nyerang kagak, bertahan kagak, Dan James itu. Jadi agak tanggung. Itu kritikan, itu masukan. Tapi apakah kritikan itu pantas saya sampaikan di momen pertandingan pertama? Kecuali hasil pertandingan. Hasil pertandingan kenapa begitu menggusakan kita? Karena kita diarahkan pada keinginan, pada mimpi lolos Piala Dunia. Targetnya harus menang semua. Tadi nggak usah tanya lawan Bahrain harus gimana, harus menang. Lawan Cina harus gimana, harus menang. Kecuali lawan Jepang yang kita nggak, yang kita memang beda jauh level kelasnya, gitu loh. Ya, Tapi lawan Australia, lawan siapa? Australia, Bahrain, Cina harus menang. Gini, kalau soal hasil akhir iya, tapi kan gini, kan salah satu dampak dari kita berdiskusi soal sepak bola di ruang publik seperti ini kan ada ekspektasi yang di-set lagi-lagi, narasi yang tercipta kan. Narasi yang tercipta setelah Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas, itu adalah bukan cuma menang, tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda, saya sama Bang Toel nih beda Saya soalnya. nggak menyebut entertaining, tapi quality. Quality. Karena yang kemarin Pangi aja bilang kan boring kan, cara mainnya boring. Mau di level ASEAN, mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat hasil kemenangan gimana Bang Toel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya Bukan salah benar. makanya kita menilai dari hasil akhir dong Kalau gitu kita kan. bicara diskusi hasil akhir, clear. Saya nggak berdiskusi. Tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara gitu. Kalau kita bicara orang awam 5-1 kalah, tapi satu hal tadi, kita pemain-pemain kita itu sebetulnya saya nggak ingin ngebela pemain-pemain itu. Nggak mau nyalahin juga, walaupun saya tahu tadi ada yang salah siapa gitu. Saya nggak mau gitu loh. Cuman artinya apa? Kita punya level loh untuk main itu. Australia itu tadi takut loh di awal itu. Cuman memang ada kesalahan-kesalahan error gitu loh. Oke. Contoh gol kedua deh kalau inget. Kita tuh lagi press di sini nih. Marcelino press, Dan James press. Oleh apa Rafael Stek. Hilang bola ke sini. Ini dua gelandang abis. Tom Hai sama Nathan. Lalu bolanya lob lewat. Lalu akhirnya 1 lawan 1 nomor 7. Siapa tuh namanya? Vanis siapa tuh? Lawan Martin Paislop 2-0. Pukulan berat. 2 gol beruntun dalam angka cepat. Dalam waktu tempo cepat. Ya. Jadi itulah yang saya sebut kesalahan. Apakah resiko itu diperhitungkan pelatih? Diperhitungkan. Tetapi resiko itu menjadi besar ketika ada banyak
individual error seperti yang disebut tadi juga oleh pelatih sebelumnya. Bola mati kita error. Bola mati error. Nomor 3 itu in out bagus betul. Nathan kekecoh, Sandy Walsh juga kekecoh 2 kali. Yang satu jadi penalti, yang satu jadi goal heading. Bung Toel, kalau kita melihat di sektor kiper, apakah Martin Paes masih bisa dipertahankan ataukah sudah harus ke Emil Odero? Memang 5 gol itu karena salah Martin Paes. Ya. Jadi cara menilai sepak bola nggak bisa begitu. Karena juga akan sangat menjatuhkan mentalnya. Begitu salah diganti. Nah dia itu kan habis kalau menurut saya. Pernah dipersalahkan. Waktu itu diganti Sahrul Tisna. Ada juga jejak digitalnya. Jadi nggak boleh begitu gitu loh. Karena kita juga akan mematikan. Karena tadi prosesnya banyak terjadi dari bola-bola mati. Jadi bukan semata-mata 5 gol itu Martin Paes gitu loh. Kalau soal pergantian pemain, pertanyaan pertama tadi, untuk lawan Australia dan Bahrain kan sudah didaftarkan 29. Nggak mungkin ada perubahan. Dari 29 itu setiap pertandingan harus setor 23 kan begitu. Nah untuk lawan Australia Bahrain sudah masuk. Kalaupun akan ada perubahan, tapi perubahan itu mungkin kecil sekali, itu pun terjadi paling di sektor pemain-pemain dari lokal Indonesia. Kalau naturalisasi pasti akan yang itu. Yang 19 saat ini jumlahnya. Kalau Elkan Bagot masuk 20 gitu loh. Saya nggak tahu dalam kurun waktu Maret ke Juni ini apakah akan dilakukan lagi, saya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau dari sisi komposisi pemain, 19 yang ada sekarang nggak akan berubah kalau menurut saya. Karena itu proses naturalisasi. Proses yang melibatkan extra effort negara. Kalau Elkan Bagot masuk 20, berarti yang berubah paling di lokalnya aja. Ya, seperti apa komentar dan pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam olahraga, kita Garuda.